Salam dan selamat siang semuanya. Pada hari ini Empu sudah berada di tempat atau di rumah Nyampu di Kalimantan Timur, Samarinda. Nah, ini di tempat kerja sudah. Kemarin keberangkatan itu berangkat sebenarnya dari siang, dari Surabaya, sekitar jam 7 baru kita, kalau nggak jam 7 jam 8 baru kita terbang dari Surabaya ke Balikpapan. Kemudian dari Balikpapan malam itu juga nyambung ke kota Samarinda, tempat tinggalnya Empu. Kini Empu sudah berada di rumah. Nah, jadi himbauan juga buat semua saudara kita yang sudah memesan-mesan mandau kemarin, yang sudah menunggu, silakan hubungi WhatsApp saya, Empu Glol, nomor kontak yang ada untuk menanyakan mandaunya sejauh mana, sampai di mana, nggak apa-apa, karena ini selalu Empu sampaikan buat semua saudara kita untuk menanyakan perihal masalah mandaunya seperti itu, sejauh mana. Oke, mungkin itu yang dapat Empu sampaikan untuk sesi ini. Sekarang sudah berada di Kalimantan Timur, di rumah sendiri, setelah perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Itu. Pada sesi ini Empu akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita yang Empu anggap sungguh luar biasa. Nah, ini memang harus ditanggapi. Nah, itu karena mereka ini meminta atau berharap pertanyaan tersebut ditanggapi. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan melalui media TikTok saya, Empu Glol. Pertanyaan ini saya jawab di TikTok mengingat waktu yang singkat, hanya beberapa menit. Jadi mungkin ada perkataan-perkataan atau penyampaian yang belum pas disampaikan kepada saudara kita. Nah, ini ada saudara kita yang datang nih, Mas Gogon. Gimana, Gon? Oke. Ini menyampaikan pesan buat saudara kita dulu. Nah, itu saudara kita. Nah, tuh bisa dilihat tuh. Para pendekar sudah datang semua. Oke. Pertanyaannya yaitu yang menanyakan satu, lebih baik Empu satu persatu, mungkin pertanyaan langsung Empu jawab, pertanyaan langsung Empu jawab biar clear. Katanya Empu mempertahankan adat dan budaya. Apakah Empu sudah mempertahankan juga agama Dayak? Nah, itu pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi memang di dalam budaya, di dalam seni, terutama Dayak benua, saya tidak mengatakan Dayak keseluruhan, Dayak saya juga sadar banyak, itu ratusan suku. Saya memang mempertahankannya. Apapun kegiatan yang saya lakukan, kebanyakan pada umumnya berhubungan dengan suku Dayak, terutama Dayak kami benua. Seperti itu. Nah, timbul pertanyaan, apakah Empu masih mempertahankan agama Dayak? Ya. Jadi kalau berbicara masalah agama Dayak, Dayak ini kan 400 suku lebih. Agama Dayak yang bagaimana yang dimaksud? Seperti apakah agama Dayak itu? Saya baru dengar itu. Kenapa demikian? Karena di dalam budaya kami Dayak benua, khususnya turun menurun, tidak ada disebutkan agama Dayak. Nggak ada. Ya, keyakinan kita dari turun menurun itu mulai dari dunia ini dibuat di tempat segala macam, mulai dari zaman Latala tidak disebutkan keyakinan yang kita miliki atau budaya yang kita lakukan, ritual yang kita lakukan itu adalah agama. Tidak ada. Itu adalah kepercayaan turun menurun. Seperti itu. Itu di dalam kami suku Dayak benua. Jadi sebutan agama suku Dayak itu tidaklah familiar di budaya atau di suku kami, termasuk juga Tonyoy, termasuk juga
Bentian. Kalau seumpamanya ada yang bilang itu familiar Empu, boleh kita ketemuan, hubungi nomor saya WhatsApp ya, kita boleh sharing masalah adat budaya. Saya siap, meski kedudukan saya adalah orang biasa seperti itu, saya siap karena saya juga keliling di tempat saya. Kemarin ada yang bertanya, Empu Dayak Benua itu dari mana Empu? Saya Dayak Benua, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dayak Benua pakai huruf Ki, bukan benua. Kalau benua itu ada di daerah kita Banjar, Kampung Benua namanya, bukan, kita Dayak Benua seperti itu. Lalu adakah agama Dayak itu Empu? Nah, kan mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu. Jadi kita ambil salah satu contoh, mungkin bisa menjadi tolak ukur bahwa di dalam budaya saudara kita, mohon maaf kalau salah, mohon maaf, saudara kita dari Dayak Kalteng ada yang namanya kaharingan. Nah, jadi kaharingan ini kalau tak salah itu sudah diakui merupakan sebuah keagamaan yang konon katanya seperti itu. Untuk kebenarannya Empu juga kurang tahu, mungkin saudara kita dari Kalteng sendiri yang bisa mengatakannya lebih jelas. Nanti kalau Empu yang berbicara begini-begini nanti salah. Nah itu sebab sekarang ini peka sekali, banyak YouTuber yang terjerat di jeruji besi, banyak TikToker, para snacker itu terjerat di jeruji besi gara-gara salah omongan, gara-gara salah ucapan, terjebak di dalam perkataan sendiri. Jadi Empu tidak mau seperti itu. Kembali lagi ke bahasan untuk masalah kaharingan. Kaharingan itu adalah umum atau familiar itu di dalam budaya saudara kita Dayak Kalimantan Tengah. Itu pada umumnya Dayak Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ada beberapa itu mengenal yang nama kaharingan. Sebuah keyakinan yang ada itu namanya kaharingan, entah itu agama, entah itu bukan, kita nggak tahu. Ada juga yang menyebut Hindu kaharingan. Nah, seperti itu. Nah ini apa yang dilakukan oleh sebuah yang namanya yang dilakukan di dalam kaharingan itu merupakan sebuah ritual-ritual. Ada mantra-mantra macam-macam dan kegiatan, acara tiwah dan lain-lain, sampai proses pemakaman, banyak hal lain-lainnya seperti itu. Ini ada beberapa suku kita Dayak, terutama di Kalimantan Timur, khususnya Dayak Benua, Tonjoy, Bentian, itu sama persis, sama seperti itu. Nah ini makanya saudara kita yang lain mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Benua, Tonjoy, Bentian dan lain-lain, rumpun Lewangan pada umumnya, itu adalah kaharingan. Nah, seperti itu. Mungkin saja itu adalah bagian daripada kaharingan di dalam versi saudara kita Dayak Kalteng. Mungkin bisa dipahami. Mungkin saja itu adalah bagian daripada kaharingan di dalam tradisi budaya kita Dayak Kalteng, mengingat adanya kesamaan itu. Tetapi di dalam suku Dayak Benua sendiri tidak mengenal yang namanya kaharingan. Mungkin bisa dipahami supaya tidak ada perdebatan lagi. Oh, saya tidak percaya, Empu, boleh. Saya tunggu, siapa aja, welcome. Hubungi nomor saya, WhatsApp saya, handphone saya ada di bawah. Kita ketemuan. Ya. Karena memang di Dayak Benua memang tidak familiar bahasa kaharingan, nggak ada. Itu. Penyebutan kaharingan itu nggak ada di dalam budaya Benua. Itu. Mungkin ada bahasa lain. Itu. Namun itu adalah bagian daripada kaharingan juga, kemungkinan seperti itu di dalam versi saudara kita Dayak Kalteng. Kalau itu mungkin saja benar seperti itu untuk saudara kita. Tetapi perlu diingat, penyebutan di dalam budaya suku tertentu itu tidak bisa kita berlakukan kepada suku lainnya. Seperti itu. Seperti kami Dayak Benua Mendau Tempilan.
Saya tidak pernah menyebutkan semua suku Dayak itu punya mendau tepilan. Enggak pernah. Karena penyebutannya beda. Saya menghargai saudara kita yang lain. Itu. Nah, ini ada saudara kita di TikTok kemarin. Ini kayaknya terkesan memaksa-maksa. Itu bahkan menyerang pribadi Empu dengan hal-hal yang tidak keruan di luar daripada konteks yang keharingan tadi. Yang mengatakan, yang menanyakan langsung, "Empu agamanya apa?" Nah, itu sebenarnya saya rasa tidak relevan dan tidak layak kalau menanyakan agama di TikTok kepada saya, atau menanyakan agama saya lewat YouTube. Kalau kepingin tahu agama saya, datang ke rumah. Nah, kita ngopi bareng di rumah. Saya sebutkan agama saya. Terus umpamanya kalau saya agama Islam, masalahnya apa? Apa ruginya bagimu? Apakah bertentangan menurutmu? Kalau bertentangan menurutmu, itu kan menurutmu, bukan menurut saya. Karena kita harus saling menghargai. Saya berdiri di bawah telapak kaki saya sendiri, tidak tunduk kepada siapapun. Itu yang harus diingat. Kamu bukan pemimpin saya, kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Seperti kalau seumpamanya saya agama Kristen, terus ada apa dengan kamu? Saya agama Katolik seumpamanya, apa masalahnya? Saya Hindu, saya Buddha, masalahnya apa? Nah, ini untuk masalah agama jangan diseret-seret di dalam sebuah kebudayaan, karena ini hal yang kurang baik. Kalau kita merasa kita lebih berbudaya, kita merasa kita yakin punya power, punya kekuatan untuk menjalankan sebuah budaya supaya disenangi orang, punya wibawa dan lain-lain, itu punya kemampuan, tunjukkan kepada publik. Tidak perlu menyerang orang lain, tidak perlu ada rasa iri dengki kepada orang lain. Seperti saya tidak pernah dengki atau iri dengan pencapaian orang lain. Mau dia setinggi langit, saya tidak pernah iri, karena saya tetap berjalan dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya punyai. Apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya tidak perlu ikut campur. Itu urusan orang lain. Seperti itu. Oke, ini sudah Empu anggap selesai. Kemudian ada juga yang mengatakan, Empu setahu saya di dalam budaya Dayak Panglima itu lebih tinggi jabatannya. Memang kalau untuk dari Dayak saudara kita yang lain mungkin saja seperti itu. Tetapi beda dengan budaya kami suku Dayak Benua, Dayak Tonjoy, Bentiat. Nah, itu yang tertinggi di dalam budaya kami, itu yang tertinggi itu adalah kepala adat, adalah manti. Itu kepala adat atau manti atau temengguk atau damang, itu yang tertinggi di dalam budaya kami. Itu kok ada sebutan damang Bu? Karena itu gelar-gelar yang diberikan oleh orang zaman-zaman dulu. Seperti itu. Manti atau kepala adat itulah lebih tinggi di dalam budaya suku asli kami. Siapa saja Empu selain kepala adat yang diakui di dalam budaya Dayak yang real seperti itu? Kepala adat, pembeliat, pengukir, pengewara atau penyentangi itu merupakan 4 pilar di dalam budaya Dayak Benua yang aslinya. Seperti itu. Nah, itu masalah yang sebenarnya. Lalu bagaimana Panglima ini Empu? Panglima, bukan Panglima, Panglima, pemanuk, ulun jani terap, ulun tenain petak. Nah, itu. Ulun batang malak. Nah, ini sebutan-sebutan Panglima. Di manakah posisinya? Panglima ini tidak masuk di dalam 4 pilar tadi. Kenapa demikian? Karena Panglima itu bisa berasal dari manapun. Dari kepala adat mungkin saja iya, dari pengukir bisa saja menjadi seorang Panglima, dari pembeliat bisa saja, dari pengewara, bahkan dari masyarakat biasa bisa saja. Karena Panglima ini bukan berasal dari harus kasta, enggak, di dalam budaya kami Dayak Benua. Karena Panglima ini menyangkut masalah ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang dimiliki oleh seseorang. Dan itu bisa berasal dari manapun. Bisa berasal dari
siapapun tanpa memandang dia harus keturunan atau golongan berdarah biru. Enggak. Ini karena ini menyangkut kesaktian, itulah panglima di dalam budaya kami Dayak Benua. Jadi panglima bukanlah yang tertinggi di dalam budaya suku kami. Bagaimana dengan suku lainnya? Saya tidak membahas suku lainnya. Masalah nanti kalau saya membahas suku lainnya, kita harus menghormati saudara kita yang lainnya. Mungkin saudara Dayak yang lain, saudara Dayak kita yang lain, itu panglima itu adalah pimpinan tertinggi di dalam suku Dayak. Mungkin saja seperti itu, tetapi bukan pada suku Dayak Benua. Nah, pada suku Dayak Benua yang tertinggi adalah kepala adat atau manti. Oh, salah Empu, tidak seperti itu. Boleh. Itu hubungi nomor WhatsApp Empu, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Karena saya katakan yang real, sebuah kebenaran. Bukan masalah dengki, bukan masalah iri, bukan masalah apapun, tetapi ini saya sampaikan tentang budaya kami yang sebenarnya. Seperti saya menyampaikan Mandau Tempilan yang sebenarnya sampai berapa tahun. Apa yang saya sampaikan saat ini merupakan konten 3 tahun yang lalu. Sudah ada, silahkan scroll buka video saya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, sudah ada. Tetapi ini ada lagi, mengalir, dipertanyakan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang harus Empu jawab. Empu tidak menyerang orang lain, tidak menyerang figur siapapun, nggak penting, karena Empu tidak punya urusan siapapun, nggak penting seperti itu. Tetap saya Empu sangat menghormati saudara kita yang lainnya. Kemarin ada juga yang mengatakan Empu ini dengki, iri terhadap pencapaian orang lain. Saya tidak pernah iri dan dengki terhadap pencapaian orang lain, mohon maaf. Dari zaman dulu saya tidak pernah iri. Untuk apa saya iri dan dengki dengan pencapaian orang lain? Itu nggak penting ya, karena apa? Karena itu bukan hakmu. Iri dengkimu setinggi langit pun tidak bisa kau capai kalau itu bukan hakmu. Itu harus diingat. Jalanilah apa yang menjadi kehidupanmu, apa yang menjadi hakmu. Nggak perlu iri, nggak perlu dengki. Kalau harus mengurus iri dan dengki, seumur hidupmu kamu tidak akan sukses, tidak akan menjadi apa-apa. Itu yang kamu harus ingat. Itu untuk hal ini. Nah, buat saudaraku, semoga saja bisa dipahami untuk masalah ini. Ada juga yang bertanya kepada Empu, kalau Empu bukan pasukan Dayak, berarti Empu suku Dayak apa dong? Di TikTok juga sambil ketawa. Itu pasukan Dayak. Saya baru dengar yang namanya pasukan Dayak. Di dalam budaya kami Dayak Benua tidak ada istilah pasukan Dayak. Istilah pasukan Dayak itu menurut saya baru muncul. Kalau itu bukan baru muncul, mungkin itu karangan yang dibuat oleh orang-orang luar, oleh orang-orang Belanda. Apabila melihat orang memakai pakaian adat, pegang tameng, kelebet, atau keliau, pakai bulu burung di atas kepala, pakai baju adat, baru disebut pasukan Dayak. Di dalam budaya kami tidak ada namanya pasukan Dayak. Itu orang memakai pakaian adat tradisi khasnya. Bisa dari kepala adat, bisa dari masyarakat adat. Tidak ada istilah pasukan adat. Jadi jangan salah. Itu. Memang mungkin bagi yang mengatakan yang tadi, yang saya sebutkan tadi, Empu dari Dayak kemana, istilah seolah-olah Empu ini kedayakannya tidak diakui. Nggak apa-apa. Mungkin dari saya Empu Gelol, untuk Dayakmu saya tidak diakui. Saya nggak perlu. Karena saya Dayak Benua. Ya, Dayak Benua tidak ada istilah pasukan Dayak. Itu kami tidak mengenal itu. Yang lebih dikenal atau lebih familiar di dalam budaya kami, masyarakat adat. Tuh, masyarakat adat seperti itu. Nah, itu untuk yang Empu luruskan secara garis panjang biar semua tahu, biar semua ngerti. Terus ada juga kemarin yang tersinggung yang masalah Empu mengatakan, yang ada Marcel Radipal tanya dengan Empu masalah Mandau berdiri. Nah, kemudian kata Marcel, berarti itu sebuah trik. Nah, itu ya Empu katakan mungkin, tetapi ada juga yang itu menyangkut masalah budaya dari zaman dulu turun menurun.
Lalu empu dikatakan menit sekian bahwa empu mengatakan itu trik, termasuk turun-menurun apa yang dilakukan Manda berdiri itu trik. Nah, ini berupaya menyerang figur seorang empu. Makanya itu kalau mau ketemuan boleh berhadapan, empu sampaikan sambil ngopi, lebih enak. Itu. Masa empu harus bilang katakan asli semua? Jadi yang ditampilkan di media YouTube yang mana Mandau berdiri, yang mana Mandau terbang itu asli kah? Gimana? Asli apa enggak? Harus jujur nih. Enggak, itu banyak palsu, banyak yang tidak asli. Itu. Apakah itu palsu semua? Enggak asli semua? Ya mungkin saja ada yang asli, yang bukan trik, yang memang benar memakai mantra tradisi zaman dulu yang dibantu oleh leluhur agar Mandau bisa berdiri, agar Mandau bisa terangkat. Bisa saja ada di antaranya, tapi bukan semuanya asli. Banyak yang palsu kok. Tuh, jadi saya harus jujur. Masa yang palsu harus saya lindungi katakan asli? Nggak boleh dong. Kita orang Dayak ini nggak boleh berdusta, nggak boleh berbohong, nggak boleh mengakal-ngakali orang. Jadi, kalau yang benar kita katakan benar, seperti itu. Makanya itu saya sampaikan seperti itu. Karena memang ada yang trik. Saya melihat sendiri di YouTube. Saya tahu kok. Itu. Lalu bagaimana dengan leluhur? Ya leluhur ya memang banyak yang asli, tidak ada trik. Mandau ketika dia marah bisa berdiri dengan sebenarnya, tanpa ditopang oleh alat apapun, tanpa sebuah keseimbangan, karena adanya leluhur yang tak kasat mata, yang membantu. Seperti itu. Nah ini sudah empu jawab. Itu kemarin. Sampai ada beberapa kali menanyakan, saya tidak kenal dengan empu ini. Katanya Dayak Benua. Dayak Benua mana? Kamu umurnya berapa? Seperti itu. Kalau tidak kenal saya sebagai Dayak Benua kan mudah, foto video saya kan dilihatkan. Kalau perlu video saya kamu bawa ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kan banyak tokoh-tokoh di sana. Tanyakan aja langsung, kenal nggak sama dia? Apa empu ini punya karya nggak? Apa yang dia lakukan selama ini? Benarkah dia termasuk dalam orang yang diperhitungkan untuk Dayak Benua? Apa enggak? Jangan-jangan orang ini tak punya nilai. Silahkan tanya. Saya juga tidak berharap saya menjadi tokoh, tidak berharap saya menjadi siapapun. Enggak. Saya tetap berdiri di atas kaki saya sendiri, tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain, karena saya tidak penting membuat sesuatu hal yang tidak baik. Dan bagi saya, seperti kemarin perjalanan saya keliling Pulau Jawa, saya menjalin persahabatan dengan suku apapun, siapapun dia, karena saya tidak punya musuh. Seperti itu. Keliling Pulau Jawa. Itu pun ada yang mengatakan, empu dibiayai Marcel Radipal, empu dibiayai pesulap merah, empu dibully. Ya. Di dalam kontennya empu banyak bulian yang putrima, nggak apa-apa. Itu. Saya tidak pernah dibiayai oleh Marcel Radipal. Coba saudara cross check di video saya, di konten saya, di situ justru Marcel Radipal tidak mengenal empu. Ya, nggak tahu, dia panggil saya aja Pak, Bapak. Gitu. Dia tidak tahu saya. Sampai saya mengatakan Marcel tidak mengenal empu, tapi empu mengenal Marcel Radipal. Oh iya kak Pak. Nah ini boro-boro Marcel membiayai saya. Itu ongkos pesawat saya sampai ke Jakarta. Saya di Jakarta 1 minggu, di Bandung, di Jogja. Itu sampai di kabupaten kota yang ada di Kediri, Blitar, dan lainnya, sampai ke Surabaya, sampai saya terbang pulang ke Kalimantan. Itu uang kantong saya sendiri atas dasar perjalanan keinginan saya sendiri, tidak merugikan pihak manapun. Sampai ada yang mengatakan empu ini mencari sensasi. Kalau saya mencari sensasi itu kan hak saya, suka-suka saya kok. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, termasuk diri Anda tidak saya rugikan. Seperti itu. Empu ini biar Mandau Tempilan lebih terkenal, harus biar Mandau Tempilan lebih terkenal. Itu kita bicara atas dasar yang kita punyai, tidak menjatuhkan orang lain kok. Saya selama ini membuat Mandau tidak menjatuhkan siapapun. Apabila ada yang merasa terjatuh,
Ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa baper, itu terserah. Itu. Karena saya berbicara selalu baik, menghargai orang lain, tidak menyerang siapapun, pembuat mandau manapun saya tidak pernah mengganggunya. Itu. Jadi ruginya dari mana? Nah itu, ruginya apa? Mungkin dari hati saudaraku sendiri yang penuh dengan bulu, hatinya berbulu, iya. Penuh rasa iri, dengki, memikirkan orang lain. Kalau kita hidup memikirkan orang lain, itu tidak akan maju. Sumpamanya orang lain sukses menerima penghargaan sekian, kita merasa sakit hati, tidak bisa mencapai itu. Jangan merasa sakit hati, berjuang, belajar. Itu. Kesuksesan orang lain, jangan kau merasa iri dan dengki. Berjuanglah dengan jalanmu sendiri. Pasti kau akan mendapat hasil seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Empu sampaikan buat semua saudaraku di mana saja berada. Akhirnya Empu mengucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.